Kali ini kami hanya ingin menjawab permintaan dari sebagian netizen yang meminta kami untuk meluruskan tentang ocehan-ocehan Dora Ismail Khalili yang dulu digembar-gemborkan katanya Adi. Sebenarnya awalnya saya nggak begitu tertarik, jadi mohon maaf para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar ini baru sempat nih. Tapi karena Dekmail ya, atau kalau katanya orang Madura, Nakmail ini sudah menyeret tentang keilmuan. Oleh karena itu harus diluruskan. Okay. Jadi dia itu untuk mendapatkan hujah atas ketersambungan nasab kaum Ba'alawi, maka mencari apa ya, mencari cara dengan mengadu polemik ini kepada Syekh Al-Allama Khalil bin Ibrahim Ad-Dailami, penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Jadi Nakmail ini ya sifat kekanak-kanakannya masih kental dalam jiwanya. Ini kasus ini seperti anak kecil ya yang minta liburan ke luar negeri jika lulus sekolah. Ayahnya ya di sini Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dailami bertindak sebagai ayah. Ya, insya Allah nanti kita ajak liburan jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya Nakmail atau Dekmail sorak-sorak gembira, hore, hore, mau jalan-jalan ke luar negeri kan gitu teman-teman. Jadi Nakmail ini curhat kepada penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab yang katanya kitabnya ini dibuat sumber referensi oleh Kiai Imad. Dipamerkan isi curhatannya itu kalau Syekh Ibrahim Ad-Dailami itu penulis kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ya, bukan Ansab, fi Ilmin Nasab ini ya mengakui nasabnya kaum Ba'alawi. Karena itu Nakmail akhirnya ya sorak-sorak lah di hore-hore lah ya, di media sosial karena merasa mendapatkan hujah. Tapi Nakmail ini kurang membaca kitab-kitab kaidah ilmu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazib dimanapun Anda berada, ini adalah pernyataan atau ultimatum Lora Ismail Al-Khalili kepada Ja'far Shadiq dari Gua Hantu, teman-teman. Jadi kemarin Ja'far Shadiq ini membuat sebuah video seolah-olah menyerang, bahkan menyebut Lora Ismail ini seperti anak-anak. Tapi dibalas telak oleh Lora Ismail. Coba kita baca seperti ini pernyataan dan statement Lora Ismail kepada Ja'far Shadiq Batu Ampar Madura. Kiai Ja'far Batu Ampar, pemain baru dalam kisruh nasab. Selama ini kita menyodorkan berbagai statement para ulama top yang mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Mereka selalu menolak dengan alasan ulama-ulama itu bukanlah pakar nasab. Menurut mereka, gitu kan, menurut para pukimat itu, seperti Syekh Ali Jum'ah, mereka sebut pakar fikih dan usul fikih, bukan pakar nasab. Baru-baru ini teman-teman Said Ahmad Al-Maliki yang kemarin ngasih surat di Multaqo Internasional khusus untuk para murid Abuya Muhammad Al-Maliki juga dikritik, diserang oleh Kiai Marzuki, bahkan disindir teman-teman ya, sebagai seorang ulama besar asal Mekah tapi bukan pakar nasab, kata Kiai Marzuki Mustamar, teman-teman. Tapi ketika pada akhirnya kita menuruti kemauan beliau-beliau atau mereka-mereka para pukimat-pukimat ini dengan menunjukkan statement para nasabah dari berbagai negara, mulai dari nasabah asal Iran, Syekh Mahdi Rojai, nasabah asal Saudi, Syekh Ibrahim Mansur, sampai Syekh Khalil Ibrahim, ulama pakar nasab asal Irak, tempat kelahiran Said Ahmad bin Isa, yang selama ini menjadi inti pembahasan. Mereka selalu mentakwil, bahkan menolak dan meremehkan pendapat beliau-beliau pada ahlinya, seperti itu. Termasuk teman-teman ketika
kata Rola Ismail, saya berusaha istifadhah langsung kepada Syekh Khalil Ibrahim Al-Dailami di Irak itu, demi mengamalkan pesan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertanya dan merujuk kepada pakarnya atau kepada ahlinya, ya. Seperti dalam Al-Quran kata beliau, Rola Ismail, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian Kiai Ja'far Batu Ampar itu seorang pemain baru dalam diskusi nasab, mereka tidak terima. Beliau ini dulu katanya pernah mengaji di Makkah kepada Said Muhammad Al-Maliki, Said Abbas Al-Maliki, dan para masyayikh Haramain lainnya. Ya, jadi Ja'far itu dulu pernah ngaji di Mekah, menjadi murid Abu Ya Maliki. Tapi entah kenapa malah menjadi murid durhaka seperti itu, teman-teman ya. Dalam video bantahannya, beliau mengatakan, saya kekanak-kanakan karena curhat dan mengadu kepada seorang ulama pakar nasab. Beliau juga mengatakan bahwa jawaban Syekh Khalil Ibrahim hanya untuk menghibur saya. Jadi perkataan atau pernyataan si Ja'far Shadiq ini, bahwa Syekh Khalil Ibrahim ini hanya untuk menghibur Rola Ismail saja, seperti itu teman-teman ya. Agar Rola Ismail senang katanya, tidak kecewa. Jadi beliau mengultimatum ada 3 poin yang mesti disampaikan di sini ya kepada Ja'far Shadiq. Yang pertama, tenang saja Kiai, tidak perlu gemetar, resah dan khawatir. Saya tidak akan meniru jenengan yang selama ini mengadu dan mencari dukungan kemana-mana, sampai-sampai menawarkan diri ke podcastnya Gus Fuad Pleret sambil bawa-bawa nama besar Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika jenengan, ini perkataan Rola Ismail kepada Ja'far Shadiq, ketika jenengan mengisyaratkan bahwa ucapan seorang ulama pakar nasab sekelas Syekh Khalil Ibrahim tidak bisa menjadi sebuah hujah, saya hanya bisa tersenyum dan berkata, apalagi pendapat jenengan yang bukan siapa-siapa dalam bidang ini. Good. Itu luar biasa. Jawaban sederhana tapi menjadi jarum untuk menusuk hatinya Ja'far Shadiq. Kata-katanya biasa teman-teman, tapi sungguh luar biasa maknanya. Saya jadi teringat seorang ustadz salafi yang ditanya suatu hukum oleh seorang awam. Ustadz itu bertanya, mau hukum dari Quran hadis atau hukum madhab syafi'i? Maka orang awam yang polos itu menjawab, saya pilih hukum madhab syafi'i karena saya yakin beliau lebih paham tentang Quran hadis daripada antum. Kata jamaahnya seperti itu. Pun begitu jawaban kita kepada Kiai Ja'far Batu Ampar Madura itu. Kami lebih percaya metodologi para ulama pakar nasab, cara mereka memahami sebuah nasab daripada cara penjenengan semua. Ini luar biasa nih. Kami mengarahkan orang-orang awam kepada pendapat beliau-beliau. Karena kami menghargai sebuah kepakaran. Kepakaran bagi kami harus tetap hidup. Dan kami tidak seperti panjenengan yang seakan meyakini bahwa satu-satunya pakar nasab yang bisa diterima dawuhnya hanyalah Kiai Iman. Ya memang betul. Mereka semua ini hanya terpaku pada Kiai Iman, tapi tidak percaya sama ulama pakar nasab internasional, teman-teman. Ultimatum yang ketiga, untuk Ja'far Shadiq daripada Rola Ismail. Dengerin nih. Metode ngeles dan takwil jenengan sudah bisa saya baca sejak dulu. Jangankan ucapan Syekh Khalil Ibrahim, kata Rola Ismail. Ucapan guru panjenengan, Sayyid Ahmad Al-Maliki saja, jenengan takwil sesuai selera. Seleranya dia, maksudnya begitu. Masih terekam sampai sekarang ketika jenengan menanggapi nasihat beliau Abu Yazid Ahmad Al-Maliki ya dengan mengatakan, saya yakin ucapan beliau bukan berasal dari hati tapi karena bisikan para kibir dan kurcaci. Ini kata siapa? Kata si Ja'far Shadiq. Waktu itu kan pernah ada videonya tuh, pernah viral. Jika kalian ingat pesan Sayyid Ahmad mewanti-wanti sebuah fitnah, kata Rola Ismail diteruskan, fitnah dalam tubuh kita sendiri, fitnah yang disebarkan dari waktu ke waktu oleh orang bodoh atau pendengki, atau orang kerdil, atau pembenci. Lanjutkan oleh beliau, Rola Ismail. Maka beliau, Kiai Ja'far ini, yang dimaksud sebagai penyebar utamanya, dan untuk sekedar info, pendapat beliau yang secara sembarangan mengatakan, Ubaidillah adalah anak seorang Maimun Al-Qadah, dari dinasti Fatimiyah, ditolak mentah-mentah oleh Kiai Iman. Betul sekali, itu saya sudah nonton videonya. Ya, dulu pernah bikin tesis juga tuh si Ja'far ini, tapi ditolak oleh Kiai Iman, bahkan sampai begitu-begitulah gitu, beda pendapat. Padahal Kiai Ja'far sudah bela-belain membuat buku khusus terkait pendapatnya ini, itu yang saya sebutkan tadi. Dan padahal awalnya saya berharap beliau sebagai pemain baru akan membawa sebuah pendapat baru dengan referensi baru yang jauh berbeda dari Kiai Iman. Tapi harapan saya runtuh ketika ternyata statementnya hanyalah sebuah cocok logi yang diambil daripada kitab Syiarul Alamin Nubala dan kitab-kitab lainnya. Ini sebuah respon kepada
Ja'far Shadiq daripada Lora Ismail Al-Khalili. Ditutup dengan kata terakhir dari Lora Ismail, pada akhirnya untuk menyikapi orang-orang seperti beliau, Kiai Ja'far dari Gua Hantu ini, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalili, Pekanbaru, 22 September 2025. Oh, beliau lagi di Pekanbaru ya, teman-teman. Kita nggak tahu nih, nggak mengikuti beliau soalnya udah lama. Jadi itu teman-teman ya, respon positif daripada Lora Ismail untuk Ja'far Shadiq yang seolah-olah dia paling hebat se-Madura. Begitu ya. Sampai-sampai si Ja'far Shadiq ini mendurhakai gurunya sendiri, teman-teman. Begitu. Di antaranya Sayyid Ahmad Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahkan dia mentakwili ucapan Sayyid Ahmad Al-Maliki ini dengan kehendaknya dia. Malah mengikuti orang-orang yang bukan siapa-siapanya dia. Kan aneh, itu sudah menjadi atau termasuk murid yang durhaka kepada gurunya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.